Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 11 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari Presiden Prabowo kurang paham masalah hukum pidana, tetapi suka mengomentari hukum. Presiden Prabowo Subianto di depan Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat khusus pembantu Presiden dalam pidatonya sering mengomentari masalah hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat antara lain. 1. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya sering menyatakan semua pelaku korupsi akan dikejar sampai ke Atlantik atau ke ujung dunia, tetapi pelaku korupsi yang berada di depan matanya tidak dijadikan tersangka dalam perkara Erlangga Hartarto yang diperiksa Kejaksaan Agung dalam masalah minyak kelapa sawit yang hilang dari tengah-tengah masyarakat, yang merupakan perbuatan korupsi yang merugikan uang negara ratusan miliar. Tidak dihukum, malah Presiden Prabowo Subianto menjadikan Erlangga Hartarto memegang jabatan Menteri Koordinator Perekonomian. Demikian juga Menteri Budi Ari terlibat melakukan perlindungan judi online yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Malah Budi Ari diberi menjabat Menteri Koperasi tanpa ditindak atau dipecat dari jabatan Menteri Koperasi tersebut. Semua pernyataan Presiden Prabowo Subianto tidak menindak tegas dengan hukum berat, hanya omong-omong saja. 2. Presiden Prabowo Subianto selalu menyatakan para koruptor yang melakukan perbuatan korupsi bila mengembalikan hasil perbuatan korupsi ke negara, perbuatannya akan dimaafkan. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bertentangan dengan aturan hukum, karena bila koruptor mengembalikan semua hasil perbuatan korupsi ke negara, hanya dapat digunakan hakim sebagai alasan pertimbangan hakim untuk lebih meringankan hukumannya. Maka walaupun koruptor mengembalikan hasil perbuatan korupsi ke negara, tetap dihukum yang diatur dengan Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman seorang koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, hakim dapat menjatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 16 tahun sesuai perbuatannya, sehingga mengembalikan uang korupsi kepada negara untuk meringankan hukumannya. 3. Hukuman 50 tahun. Dalam perkara korupsi Muiz atas tambang batubara di Sumatera telah diputus hakim selama 6 tahun 6 bulan atau 6,5 tahun. Lalu Presiden Prabowo Subianto mengomentari pantasnya hukuman kepada Muiz tersebut selama 50 tahun. Pernyataan Prabowo Subianto bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur perbuatan korupsi, hukuman badan yang terberat selama 20 tahun. Bila sampai putusan hakim lebih 20 tahun atas perbuatan korupsi, putusan hakim tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, perbuatan korupsi hanya bisa dihukum paling berat selama 20 tahun. Selama 20 tahun, sesuai dengan aturan hukum. Apalagi negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari seluruh lembaga negara, bahkan lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. 4. Hukuman mati. Perkara korupsi di Pertamina telah ditetapkan Kejaksaan Agung 9 orang direkturnya sebagai tersangka yang melakukan perbuatan korupsi dengan cara menekan produksi minyak mentah sehingga tidak bisa melayani kepentingan konsumen.
Soal minyak, kemudian Direktur Pertamina mengimpor dari luar negeri bensin Pertalite, lalu dengan harga tinggi dan dioplos atau di branding menjadi bensin Pertamax. Selisih harganya Rp3.000 per liter dengan Pertalite dan selisih Rp3.000 per liter yang dikorupsi para direktur Pertamina sehingga Pertamina mengalami kerugian 193,7 triliun per tahun. Padahal perbuatan korupsi di Pertamina sudah dilakukan sejak tahun 2018 sampai tahun 2023, sudah berlangsung selama 5 tahun. Berarti Pertamina mengalami kerugian hampir 1.000 triliun, mengingat besarnya kerugian negara hampir 1.000 triliun, membuat Presiden Prabowo Subianto sangat marah dan benci kepada para direktur Pertamina tersebut, sampai Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menghukum 9 direktur Pertamina dengan hukuman mati. Tetapi mengenai menjatuhkan hukuman di tangan hakim, dan hakim tidak boleh diintervensi Presiden Prabowo Subianto. Tidak boleh diintervensi Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan semua perkara termasuk perkara korupsi, dan hakim menjatuhkan hukuman kepada koruptor sesuai keyakinannya, karena untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila banyak pertimbangan hakim alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Jadi, yang menentukan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman badan selama 20 tahun, bahkan hukuman selama 15 tahun berada di tangan hakim, bukan di tangan Presiden Prabowo Subianto. Perlu dipahami, alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan perbuatan korupsi tergantung pertimbangan hakim, dan pertimbangan hakim yang satu dengan hakim yang lain berbeda alasan pertimbangan hakim satu sama lain. Maka dalam menyidangkan perkara korupsi selalu ganjil atau 3 orang jumlah hakim yang menanganinya, di mana saat mengambil putusan minta ketua sidang selalu minta pendapat hakim yang junior dulu terkait perbuatan korupsi tersebut, baru minta pendapat hakim yang senior terkait perkara korupsi tersebut. Bila pendapat hakim yang junior dengan hakim yang senior berbeda pendapat, tergantung pendapat ketua sidang. Bila hakim ketua sidang pendapatnya sama dengan hakim yang junior, maka ketua sidang menjatuhkan hukuman sesuai pertimbangan ketua sidang bersama pertimbangan hakim junior. Di sini letak pertimbangan hakim tersebut sifatnya mandiri, sehingga putusan hakim tidak boleh diintervensi Presiden Prabowo Subianto agar putusan hakim sesuai kehendak Presiden Prabowo Subianto dengan hukuman mati. Maka sering kita lihat putusan hakim pengadilan negeri, putusan hakim pengadilan tinggi, serta putusan Mahkamah Agung, sehingga putusan hakim sering berbeda satu sama lain. Dapat kita lihat dalam perkara Muiz yang melakukan perbuatan korupsi atas tambang timah di daerah Sumatera yang merugikan keuangan negara sebesar 271 triliun. Setelah berjalan sidang ditemukan kerugian negara sebesar 300 triliun. Lalu hakim pengadilan negeri menjatuhkan hukuman selama 6 tahun 5 bulan atau 6 setengah tahun. Lalu Presiden Prabowo Subianto menyatakan pantasnya hukuman Muiz selama 50 tahun dan putusan hakim pengadilan tinggi menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Muiz selama 20 tahun. Ada dugaan terdakwa Muiz mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan putusan hakim pengadilan tinggi terlalu berat. Oleh karena itu, hakim Mahkamah Agung diminta mengurangi hukumannya sesuai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, dan sampai sekarang putusan hakim Mahkamah Agung belum turun, karena putusan hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya bisa menjadi hukuman bebas
atau tetap hukumannya selama 20 tahun, atau bisa hukumannya lebih berat yang dirubah menjadi hukuman mati atau hukuman seumur hidup, atau bisa hukumannya lebih ringan untuk terdakwa Muiz. Harapan saya Presiden Prabowo Subianto jangan suka mengomentari masalah hukum, lebih baik sebelum mengomentari masalah hukum terlebih dahulu berkonsultasi kepada ahli hukum selaku bawahannya Hotman Paris Hutapea atau Yusril Issa Mahendra sebagai ahli hukum, baru mengomentari hukum di hadapan publik, karena bila sampai salah mengomentarnya akan mendapat malu dari masyarakat. Jangan sampai dituding masyarakat tidak mengerti masalah hukum, padahal jabatan presiden dianggap masyarakat sebagai mengetahui seluruh masalah di masyarakat. Sekian dan terima kasih.